Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beramal, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu terlimpahkan keberkahan dan kesehatan fisik dan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pencipta alam. Sahabat beramal, tak terasa bulan Ramadan sudah semakin dekat. Bulan yang istimewa bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, di mana di bulan itu kita akan menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari selama 1 bulan penuh sebagai bentuk ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beramal, untuk menyambut dan menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Dan ternyata tidak hanya persiapan secara fisik saja yang harus dipersiapkan. Sahabat beramal, lantas kira-kira apa saja persiapan itu? Nah, berikut ini ada 8 persiapan menyambut Ramadan, baik persiapan fisik maupun mental kita. Kedelapan itu yaitu, yang pertama, membersihkan hati dari dendam. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan dengan banyak berdoa. Yang ketiga, memperbanyak sedekah untuk berbagi. Yang keempat, mempelajari ilmu. Yang kelima, menyiapkan rencana beribadah yang matang. Yang keenam, memastikan bahwa kita sudah mengqadha puasa yang lalu. Yang ketujuh, mempersiapkan fisik kita. Dan yang kedelapan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat beramal, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, membersihkan hati dari dendam. Sahabat beramal, menyambut bulan yang penuh berkah dengan hati yang bersih dianjurkan dalam agama kita. Oleh karena itu, sebelum berpuasa sebisa mungkin mari kita bersihkan hati kita. Dari apa saja? Dari berbagai dendam, berbagai iri dan hasad kepada sesama manusia, terlebih kepada saudara kita sesama kaum muslim. Karena pada dasarnya dendam, iri dan hasad merupakan sesuatu yang sangat tercela. Sifat tersebut dapat memakan kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam sabdanya, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hattobah." Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Riwayat dari Abu Daud. Jadi mari kita jauhi sifat hasad dan dengki, sebab sifat hasad bisa memakan setiap kebaikan kita, sama halnya api menghabiskan kayu bakar. Sahabat beramal, hati yang bersih dari dendam merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Menjalani puasa dengan hati bersih akan membuat ibadah menjadi lebih tenang. Dan marilah karena itu sebisa mungkin hindari sifat-sifat hasad. Yang kedua, yaitu menyambut Ramadan dengan banyak berdoa. Sahabat beramal, menyambut bulan yang penuh berkah dan karunia perlu memperbanyak doa. Karena meski banyak aktivitas yang mengundang pahala, bulan Ramadan juga dipenuhi dengan tantangan untuk melakukan sesuatu yang merusak puasa kita. Hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Oleh karenanya, berdoa adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat iman agar menghindari dari perbuatan apapun yang tercela. Juga, berdoa adalah sarana memohon dikabulkan segala keinginan dan memohon segala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, "Ufuni fastajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan. Yang nomor 3, sahabat beramal, yaitu memperbanyak sedekah untuk berbagi. Sahabat beramal, saat menyambut bulan suci Ramadan, kita pasti tidak ingin melewatkan kesempatan-kesempatan untuk berbagi dan bersedekah. Apalagi berbagi di bulan penuh berkah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, tentu menambah semangat kita untuk terus berbagi dan bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanati
falahu asyrah amsalihah. Barang siapa mengeluarkan kebaikan, maka baginya akan dikali lipatkan 10 kali lipat. Di ayat yang lain ada berkali-kali lipat yang lain. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 18 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradallaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersaksi membenarkan adanya Allah dan Rasul, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, kemudian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik atau qardul hasanah, atau maksudnya adalah sedekah, niscaya akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan bagi mereka itu pahala yang banyak. Sahabat beramal. Kemudian yang keempat, yaitu mempelajari ilmu. Meski di bulan Ramadan semua aktivitas seperti tidur katanya juga mendapatkan pahala, namun kita tetap harus mempersiapkan pendalaman ilmu-ilmu sebagai dasar-dasar dalam menjalankan ibadah Ramadan, sehingga ibadah yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Al ilmu qabla al-mal. Milikilah ilmu sebelum kamu beramal. Sesuai hadis ini, maka sebelum melakukan ibadah apapun, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai dasarnya, bagaimana perintah menjalankan ibadah tersebut, apa manfaatnya. Kemudian ibadah yang dilakukan bukan berdasarkan ajaran ikut-ikutan saja. Sahabat beramal, hal yang kelima adalah menyiapkan rencana beribadah yang matang. Rasanya kita pasti tidak ingin melewatkan Ramadan dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita bisa mempersiapkan rencana ibadah yang matang. Ibadah apa saja yang hendak kita lakukan, mari kita persiapkan dengan matang, supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Misalnya saja, mari kita plan, kita rencanakan ibadah wajib dan sunnah apa saja yang akan kita lakukan. Kita buatkan checklistnya untuk mengawal amal diri kita sendiri. Sholat duha misalnya, kita tulis akan kita lakukan berapa rakaat sehari. Lalu sedekah, sudahkah hari ini? Membaca buku-buku agama dan hal-hal yang lain. Seperti juga salah satu ibadah yang paling banyak dianjurkan saat menjelang Ramadan selain ibadah mahdoh adalah di bulan penuh berkah, yaitu ibadah berupa kegiatan kita tilawatul Quran. Ya. Bacalah Al-Quran, sebab sesungguhnya pada Al-Quran terdapat syafaat untuk orang yang membacanya di hari kiamat. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mendekati bulan penuh berkah, kita bisa membiasakan membaca Al-Quran, supaya nanti ketika tiba saatnya kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan yang penuh kebarokahan. Yang nomor 6, yaitu memastikan apakah kita sudah mengqadha puasa kita. Mungkin kita punya halangan pada waktu itu, ya, di bulan Ramadan, di tahun-tahun sebelumnya. Sahabat beramal, menjadi salah satu persiapan menyambut bulan Ramadan adalah memastikan sekali lagi bahwa kita dan orang-orang terdekat kita sudah mengqadha atau mengganti hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya. Karena mengganti puasa hukumnya adalah wajib. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang kurang lebih artinya adalah, kami dulu perempuan-perempuan muslim dahulu mengalami haid, kemudian diperintahkan bagi kami untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sahabat beramal, dari hadis di atas maka sudah jelas bahwa mengganti puasa memiliki hukum wajib yang apabila tidak dikerjakan bisa menimbulkan seseorang akan menanggung dosa. Jadi bagi kita dan keluarga kita yang masih memiliki hutang puasa, segera lunasi sebelum berpuasa di tahun ini. Yang ketujuh, mempersiapkan fisik kita. Sahabat beramal, menjalankan ibadah puasa bukan sesuatu yang mudah. Kita harus menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Bukan hanya kesiapan mental, kesiapan fisik juga harus menjadi perhatian. Cukup sehatkah kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik hingga bisa mengikuti dari awal sampai akhir bulan? Nah, terdapat dua kenikmatan yang sering terlupakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Demikian Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan tingkat kesehatan fisik yang baik, diharapkan menjalankan ibadah selama 30 hari lamanya dengan lancar, tidak terganggu dengan sakit yang membuatnya tidak sempurna sehingga harus menggantinya di kemudian hari. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu minallah
minal mu'minin do'if wa fi kulli khairan. Sesungguhnya orang yang kuat dan sehat lebih dicintai dari Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang lemah. Yang kedelapan, bertaubat kepada Allah. Sahabat beramal, persiapan yang terakhir adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, memohon ampun atas segala perbuatan maksiat yang dilakukan sebelumnya. Hal ini penting sekali, karena dengan bertaubat seseorang menjadi meningkat tingkat keimanannya. Juga dengan bertaubat segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berpesan, apabila kamu telah melakukan dosa, bahkan hingga dosa tersebut telah sampai ke matahari, namun kemudian kamu bertobat, maka Allah tetap akan mengampuni dosa-dosamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tentu tobat yang dilakukan adalah tobat yang sungguh-sungguh, diniatkan dari lubuk hati yang paling dalam, agar taubat tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beribadah di bulan penuh berkah menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Nah, sahabat beramal, berikut tadi merupakan 8 persiapan baik secara fisik maupun mental yang bisa kita lakukan sebelum menyambut bulan penuh berkah. Belum terlambat untuk melakukannya sekarang pun jika sudah memasuki bulan Ramadan, karena tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Mari sahabat beramal, kita lakukan persiapan mulai dari hati dan niat kita hingga ke dalam perencanaan amal kita. Berhasil merencanakan berarti pula merencanakan keberhasilan, termasuk keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan, di mana Allah banyak sekali memberikan nuansa yang penuh ampunan, kasih sayang dan juga keberkahan. Demikian sahabat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.